Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video tutorial kali ini. Pada video kali ini, kita akan mengenal fungsi SUMIF dan SUMIF serta contoh penggunaannya. Fungsi SUMIF digunakan untuk melakukan rumus penjumlahan dengan kriteria tertentu. Sebagai contoh, pada tabel ini kita akan menjumlahkan harga total untuk penjualan mangga, kemudian harga total untuk penjualan jeruk, dan harga total untuk penjualan pisang dari data-data yang tersedia dalam tabel ini. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, saya mengajak teman-teman untuk subscribe pada channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang dan memberikan lebih banyak manfaat. Rumus fungsi SUMIF merupakan rumus gabungan dari dua fungsi Excel, yaitu SUM dan IF. SUM berguna untuk melakukan penjumlahan, dan IF berguna untuk menentukan suatu kondisi atau suatu kriteria. Sebagai contoh, kita akan menghitung jumlah total penjualan mangga pada tabel ini. Secara manual, kita bisa menjumlahkannya dengan cara ketik sama dengan SUM, lalu buka kurung, kemudian klik pada sel di kolom jumlah harga untuk penjualan mangga seperti ini. Kemudian ketik titik koma, lalu kita cari lagi dan klik pada sel di kolom jumlah harga untuk penjualan mangga berikutnya, seperti ini. Kemudian ketik titik koma kembali, kemudian kita cari lagi untuk penjualan mangga berikutnya. Lalu kita cari lagi berikutnya, seperti ini. Selanjutnya, apabila telah selesai, kita tekan tombol Enter. Nah, cara manual seperti ini tentunya sangat sulit ya teman-teman. Apalagi kalau jumlah datanya sangat banyak. Belum lagi kalau kita lupa menjumlahkan satu sel saja, maka akan berdampak kepada kesalahan hasil penjumlahannya. Untuk itu, kita gunakan fungsi SUMIF untuk memudahkan penjumlahan dengan suatu kriteria tertentu. Caranya, ketik sama dengan SUMIF, lalu buka kurung, kemudian blok pada kolom kriteria, berarti kita akan blok pada nama buah. Seperti ini. Selanjutnya, ketik titik koma, lalu kita ketik kriterianya, yaitu mangga, dalam tanda kutip 2 seperti ini. Mangga ini boleh kita tulis dengan huruf besar atau huruf kecil. Kemudian ketik titik koma. Selanjutnya, kita blok sel-sel yang ingin kita jumlahkan. Berarti kita akan memblok pada kolom jumlah harga seperti ini. Kemudian tutup kurung, lalu tekan Enter. Nah, kita lihat hasilnya. Jumlah total penjumlahan mangga adalah seperti ini. Dengan cara yang lebih mudah dibanding cara manual seperti sebelumnya. Selanjutnya kita akan coba menghitung jumlah total penjualan jeruk pada tabel ini. Caranya sama, yaitu ketik sama dengan SUMIF, lalu buka kurung, kemudian blok pada kolom kriteria, berarti kita akan memblok pada kolom nama buah seperti ini. Selanjutnya, ketik titik koma, lalu kita ketik kriterianya, yaitu jeruk dalam tanda kutip 2 seperti ini. Selanjutnya, ketik titik koma, lalu kita blok pada kolom yang ingin kita jumlahkan. Berarti kita blok pada kolom jumlah harga seperti ini. Kemudian, tutup kurung, lalu tekan tombol Enter. Hasilnya, kita lihat seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah total penjualan pisang pada tabel ini. Caranya, ketik sama dengan SUMIF, lalu buka kurung, kemudian blok pada kolom kriteria. Berarti kita akan blok pada kolom nama buah seperti ini. Kemudian titik koma,
lalu kita tulis kriterianya dalam tanda kutip 2 seperti ini. Kriterianya yaitu pisang, kutip 2, kemudian ketik titik koma. Pisang ini bisa kita tulis dalam huruf besar atau huruf kecil. Kemudian kita akan memblok sel-sel yang ingin kita jumlahkan, berarti kita akan blok pada kolom jumlah harga seperti ini. Kemudian tutup kurung, lalu tekan tombol enter. Nah, kita lihat hasilnya jumlah total penjualan pisang adalah seperti ini. Selanjutnya, kita akan coba menulis rumus penjumlahan dengan dua kriteria. Misalnya, kita akan menghitung harga total pembelian jeruk oleh pembeli satu. Berarti ada dua kriteria. Kalau sebelumnya kita menghitung jumlah dengan satu kriteria, kali ini kita akan menghitung jumlah dengan dua kriteria. Cara yang kita gunakan adalah fungsi SUMIF. Jadi SUMIF ditambah dengan S di belakangnya. Nah, kita coba terapkan fungsi SUMIF ini. Caranya adalah ketik sama dengan SUMIF, kemudian blok pada kolomnya akan kita jumlahkan. Berarti kita akan blok pada kolom jumlah harga seperti ini. Lalu ketik titik koma. Selanjutnya kita blok pada kolom kriteria pertama. Berarti kita blok pada kolom nama pembeli seperti ini. Kemudian titik koma. Kemudian kita ketik kriterianya, yaitu pembeli satu dalam tanda kutip 2 seperti ini. Selanjutnya, ketik titik koma, kemudian blok pada kolom kriteria kedua. Berarti kita akan blok pada kolom nama buah seperti ini. Kemudian ketik titik koma, lalu kita tuliskan kriterianya, yaitu jeruk dalam tanda kutip 2 seperti ini. Kemudian tutup kurung, lalu tekan tombol enter. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah total pembelian mangga oleh pembeli 2. Berarti, di sini juga ada dua kriteria. Caranya adalah sama seperti sebelumnya, ketik sama dengan SUMIF, lalu buka kurung, kemudian blok pada kolom yang akan kita jumlahkan. Berarti kita akan blok pada kolom jumlah harga seperti ini. Kemudian ketik titik koma, kemudian kita blok pada kolom kriteria pertama. Berarti kita blok pada kolom nama pembeli seperti ini. Lalu titik koma, kemudian kita ketik kriterianya, yaitu pembeli 2 dalam tanda kutip 2 seperti ini. Kita boleh menulisnya dengan huruf besar atau boleh juga dengan huruf kecil atau kombinasi antara keduanya. Kemudian ketik tanda titik koma. Kemudian kita blok pada kolom kriteria kedua, berarti kita akan blok pada kolom nama buah seperti ini. Kemudian ketik titik koma kembali. Lalu kita tuliskan kriteria keduanya, yaitu mangga dalam tanda kutip 2 seperti ini. Selanjutnya, tutup kurung, lalu tekan tombol enter. Nah, sampai di sini, saya berharap teman-teman sudah bisa menerapkan rumus atau fungsi SUMIF dan SUMIF dalam pekerjaannya sehari-hari. Demikianlah video tutorial kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Tak lupa saya mengajak teman-teman untuk subscribe pada channel kita ini, agar channel ini bisa lebih berkembang dan memberikan lebih banyak manfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada video-video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.